dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin atau pemimpin besar Islam. Asma juga kakak dari Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. Asma terlahir dari keluarga yang mulia. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Sungguh pasangan suami istri yang mulia. Bagaimana tidak, Asma tergolong dalam 10 wanita pertama yang memeluk Islam, sedangkan suaminya tergolong dalam 10 sahabat yang paling dipercaya oleh Rasulullah. Keduanya bahkan mendapat jaminan surga. Kehidupan mereka berdua sangatlah sederhana. Zubair tidak memiliki harta apapun kecuali seekor kuda. Setiap hari, Asma lah yang merawat dan mencarikan rumput untuk pakan kuda. Sehatlah selalu kuda, agar engkau berguna bagi suamiku. Sejak Rasulullah menyebarkan agama Islam, kota Mekah semakin bergejolak. Kaum Quraisy semakin kejam. Mereka menyiksa siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Bahkan mereka berani mengganggu dan mencelakai Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemaninya hijrah ke Madinah. Perjalanan itu sangat berbahaya. Suku Quraisy tersebar di mana-mana dan tidak segan menangkap siapa saja yang ketahuan pergi dari kota Mekah. Untuk menyelamatkan diri, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Setiap hari, Asma lah yang menyiapkan makanan untuk Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dia membawa apa saja yang ada di rumah dan mengantarkannya ke Gua Sur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hanya memiliki ini saja. Semoga Engkau memberikan keberkahan. Asma berjalan sangat jauh untuk sampai ke gua. Dia harus melewati padang pasir dan mendaki bukit berbatu. Padahal saat itu dia sedang hamil. Meskipun keringat bercucuran dan kaki-kakinya sakit, dia tetap tidak menyerah. Di hari terakhir, Asma menyiapkan banyak perbekalan. Hari ini, ayahnya dan Rasulullah akan berangkat ke Madinah. Namun, dia lupa membawa tali untuk mengikat bekal-bekal itu. Dia pun melepas ikat pinggangnya dan menyobek menjadi 2. Padahal, dia tidak mempunyai ikat pinggang yang lainnya. Rasul pun mendoakan Asma, semoga Allah menggantikan selendangmu dengan 2 selendang di surga. Sejak saat itulah, Asma dikenal sebagai wanita pemilik 2 selendang. Setelah Rasulullah tiba dengan selamat di Madinah, beliau pun mengirimkan utusan untuk menjemput keluarga yang masih tertinggal di Mekah. Alhamdulillah, Asma begitu gembira karena bisa berkumpul lagi dengan Rasulullah serta ayahnya. Dalam perjalanan panjang itu, Asma melahirkan putra pertamanya di Quba. Bayi itu menjadi anak pertama kaum muhajirin di Madinah. Dan bayi itu bernama Abdullah bin Zubair. Kelak, dia akan menjadi pemimpin besar. Kehidupan Asma di Madinah tetaplah sederhana. Dia tidak pernah memiliki perabotan yang lebih di rumahnya.
Dia selalu berbagi apa saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Suatu hari, Abdullah bin Zubair bercerita bahwa tidak ada wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma, ibundanya sendiri. Untuk membantu keluarga Asma, Rasulullah memberikan sebidang tanah kebun kepada keluarga Zubair. Kebun itu ditanami kurma, dan yang bertugas merawat adalah Asma. Ketika masa panen tiba, Asma mengangkut sendiri kurma-kurma itu. Pernah suatu hari, Rasulullah melihat Asma mengangkut kurma di atas kepalanya, dan beliau meminta Asma untuk naik ke untanya. Namun, Asma menolak. Dia tidak mau naik unta bersama lelaki lain dan membuat suaminya salah paham, meskipun lelaki itu adalah Rasulullah. Zubair yang mengetahui cerita ini pun bersedih. Hatinya terasa berat. "Istriku, mengetahui engkau membawa kurma di kepala lebih berat daripada engkau naik unta bersama Rasulullah." Zubair sangat terkesan dengan kesetiaan istrinya. Asma mendidik anak-anaknya dengan tegas dan selalu berpegang pada kebenaran. Ketika anaknya Abdullah menjadi pemimpin besar, cobaan berat datang lagi kepadanya. Kota Mekah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj. Saat itu, pemimpin Al-Hajjaj memberikan tawaran kepada Abdullah, "Menyerah dan tunduklah padaku, maka aku akan mengampunimu serta memberikan harta dan kedudukan yang pantas." Abdullah begitu putus asa. Ketika menerima tawaran itu, hatinya sempat goyah. Abdullah meminta nasihat kepada ibunya, dan Asma menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin mati sebelum mengetahui kepastian nasibmu. Entah itu engkau menang dalam pertempuran, ataukah engkau dibunuh, sehingga aku dapat bersedih dan berserah diri kepada Allah." Mendengar jawaban ibunya, Abdullah pun memutuskan untuk terus berjuang. Dalam pertempuran itu, Abdullah meninggal dunia. Asma tetap tegar ketika mendengar kabar tersebut. Tak lama setelah putranya meninggal, Asma pun meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Mekah. Meski usianya telah menginjak 100 tahun, namun giginya masih utuh dan pikirannya masih tajam. Selama hidupnya, beliau terus berjuang untuk agama Allah.